Salve sahabatku, selamat bertemu kembali bersama saya Hermanda. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan tema tanpa Gereja Katolik, dunia tidak akan mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan suatu pokok iman yang menjadi pusat dan puncak seluruh kehidupan Kristiani, yakni misteri Tritunggal Maha Kudus, satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan lebih dari sekadar mengagumi misteri ini, kita juga mengakui dengan rendah hati dan bangga bahwa tanpa Gereja Katolik, dunia tidak akan mengenal misteri agung ini secara utuh, benar, dan menyelamatkan. Misteri ini tidak lahir dari akal manusia, melainkan dari wahyu ilahi yang dijaga, ditumbuhkan, dan dibela oleh rahim teologis Gereja Katolik, tubuh mistik Kristus yang setia kepada ajaran para rasul. Marilah kita telaah bagaimana Gereja Katolik berperan sebagai penjaga dan penyampai kebenaran Tritunggal. Pertama, misteri Tritunggal, puncak wahyu Allah. Iman kita kepada Allah yang esa dalam tiga pribadi bukanlah hasil filsafat, bukan juga spekulasi mistik, melainkan wahyu Allah sendiri, dinyatakan dalam Perjanjian Lama secara samar dan digenapi dalam Perjanjian Baru secara penuh dalam diri Yesus Kristus. Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya, menyatakan diri sebagai Putra, dan menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur. Dalam Injil Matius 28 ayat 19, Ia memerintahkan para murid untuk membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah pengakuan eksplisit akan Tritunggal. Tetapi pengertian mendalam tentang hubungan antara pribadi itu bukan tiga Allah, tetapi satu, adalah sesuatu yang tidak dijelaskan secara sistematis dalam kitab suci. Siapa yang merumuskan dan menjaganya? Gereja Katolik. Kedua, Gereja Katolik sebagai rahim teologis. Mengapa kita menyebut Gereja Katolik sebagai rahim teologis? Karena seperti seorang ibu yang mengandung, menyusui, dan membesarkan anaknya, Gereja Katolik menerima wahyu Allah dari para rasul dan menumbuhkannya dalam terang Roh Kudus, lalu merumuskannya dalam doktrin dan ajaran yang benar. Gereja Katolik bukan pencipta wahyu, tetapi penjaga dan perawat wahyu itu. Konsili Nisea tahun 325 Masehi adalah salah satu momen penting di mana Gereja Katolik melawan ajaran sesat Arianisme yang menyangkal keilahian Kristus. Disinilah dirumuskan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang sampai hari ini kita ucapkan dalam Misa Kudus. Dalam konsili ini,
gereja menyatakan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa, bukan makhluk ciptaan, tetapi benar-benar Allah. Inilah pengakuan pertama secara resmi atas relasi dalam Tritunggal yang kemudian diperdalam dalam Konsili Konstantinopel pertama tahun 381 Masehi yang menegaskan keilahian Roh Kudus. Tanpa otoritas Gereja Katolik, wahyu ini bisa kabur, bahkan hilang. Maka kita bisa mengatakan dengan penuh keyakinan, tanpa Gereja Katolik, misteri Tritunggal tidak akan dikenal sebagaimana adanya. Ketiga, peran magisterium tonggak kesetiaan. Tentu banyak yang bertanya, mengapa hanya Gereja Katolik yang bisa merumuskan hal ini dengan benar? Jawabannya ada pada magisterium, yaitu kuasa mengajar yang diberikan Kristus kepada para rasul dan dilanjutkan kepada para uskup di bawah pimpinan Paus. Yesus bersabda kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga." Matius 16 ayat 18 sampai 19. Kuasa ini bukan kuasa manusia, tetapi kuasa yang dijamin oleh Roh Kudus. Yesus juga berjanji, Roh kebenaran akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Maka ajaran Tritunggal bukanlah hasil voting, tapi buah dari penyertaan Roh Kudus yang membimbing Gereja Katolik agar tetap setia pada iman yang benar. Keempat, penolakan terhadap Tritunggal ketika Gereja Katolik diabaikan. Kita juga perlu menyadari bahwa di luar Gereja Katolik banyak kelompok yang menolak Tritunggal karena menafsirkan Alkitab secara individual tanpa tradisi dan otoritas gereja. Padahal misteri ini tidak bisa dipahami secara utuh oleh akal manusia, karena misteri Allah melampaui nalar, tapi tidak bertentangan dengan akal sehat. Dan hanya dalam rahim teologis Gereja Katolik, misteri ini dijaga dari distorsi, dibela dari serangan, dan diteruskan kepada umat sepanjang zaman. Tanpa Gereja Katolik, misteri ini akan tersesat dalam kabut interpretasi pribadi atau bahkan ditolak secara total karena tidak ada pemandu rohani yang sah dan setia. Kelima, Gereja Katolik dan misi perutusan Tritunggal. Gereja Katolik bukan hanya tempat lahirnya rumusan iman Tritunggal, tapi juga tubuh misioner yang diutus oleh Allah Tritunggal itu sendiri. Dalam Evangelii Nuntiandi, Paulus ke-6 menegaskan bahwa gereja ada untuk mewartakan Injil, dan Injil yang sejati adalah Injil yang bersumber dari Tritunggal. Allah Bapa yang mengutus,
Putra yang menjadi penebus, Roh Kudus yang menguduskan. Semua sakramen Gereja Katolik lahir dari dan menuju kepada Tritunggal. Baptis, sakramen paling pertama, diberikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ekaristi mengantar kita ke dalam persekutuan dengan Kristus yang mempersembahkan diri kepada Bapa dalam Roh. Doa-doa liturgi gereja pun semuanya memiliki bentuk Trinitarian. Gereja Katolik adalah wajah historis dari Tritunggal dalam dunia, dan umat Katolik dipanggil menjadi ikon dari persekutuan cinta kasih ilahi itu. Keenam, panggilan umat Katolik membela dan menghidupi misteri ini. Karena kita adalah bagian dari tubuh Gereja Katolik yang hidup, kita dipanggil untuk menjaga kesatuan dengan Gereja Katolik dan magisteriumnya, supaya tidak tersesat dalam pemahaman pribadi. Membela ajaran Tritunggal dengan lemah lembut namun tegas ketika berhadapan dengan kebingungan zaman ini. Menghidupi cinta Tritunggal dalam keseharian, relasi dengan sesama, pengampunan, kesetiaan, dan kerendahan hati adalah refleksi dari cinta Allah Tritunggal. Berdoa dalam Roh Tritunggal, yakni kepada Bapa bersama Kristus dalam Roh Kudus. Menjadi saksi Tritunggal di dunia, seperti yang dikatakan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Penutup, teguh dalam iman yang ditumbuhkan Gereja Katolik. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika kita mengucapkan syahadat setiap hari Minggu, kita tidak sekadar membaca rumusan dogma, tetapi menggemakan suara Gereja Katolik yang telah melewati zaman, tantangan, dan penganiayaan demi mempertahankan kebenaran Tritunggal. Maka marilah kita bersyukur bahwa Gereja Katolik adalah rahim teologis yang penuh kasih, yang melahirkan pengertian akan Allah Tritunggal, bukan sebagai ide, tapi sebagai relasi yang hidup, kasih yang sempurna, dan sumber keselamatan kekal. Dan ketika dunia mempertanyakan atau menolak Allah Tritunggal, jawaban kita bukan semata argumen logis, tetapi kesaksian hidup yang mencerminkan kasih Bapa, kesetiaan Putra, dan kelembutan Roh Kudus. Tanpa Gereja Katolik, misteri Tritunggal mungkin tinggal sebagai bayangan samar. Tapi dengan Gereja Katolik, misteri ini menjadi terang yang menerangi dunia. Akhirnya, marilah kita berdoa. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.